Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya. Ada berapa anak tangga mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, banyak yang jawab nggak ada hadiahnya. Tapi 3 anak tangga mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam 3. Awalnya Nabi ceramah nggak di mimbar. Awalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berceramah itu bersandar kepada batang pohon kurma. Kemudian ditawari oleh para sahabat untuk dibangunkan mimbar dari kayu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiyakan. Maka dibangunkan mimbar dengan 3 anak tangga. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ceramah di mimbar itu, pohon kurma yang biasa dipakai bersandar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam merintih. Ka'innu ka'aninis sabi, seperti tangisannya, seperti rintihannya bayi. Pohon pun merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang mengaku umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia merasakan indahnya disandari oleh manusia termulia di muka. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari naik mimbarnya, di setiap anak tangga mimbar beliau mengatakan amin. Naik lagi amin. Naik lagi amin. Para sahabat mempertanyakan. Mereka tidak mendengar sesuatu apapun kecuali amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertanya, "Ala madza amanta ya Rasulullah?" Apa yang kau aminkan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Lamma raqitu ad-darajal ula." Ketika aku naik ke anak tangga pertama, ja'ani Jibril. Datang kepadaku Jibril alaihi salam. Faqala, lalu Jibril mengatakan, syaqiyun abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Syaqi, celaka, melarat, sengsara seorang hamba yang hidup di bulan Ramadan. Bisa hadir menghirup udara Ramadan. Bulan yang dicintai Allah. Bulan yang diturunkan Al-Quran. Kemudian dia keluar dari bulan Ramadan. Dosa-dosanya belum diampuni. Seakan-akan kita pakai baju kotor. Kotor habis kehujanan. Kena lumpur. Lalu kita masukkan baju kita ke mesin cuci. Kita kasih pemutih. Kita kasih segala sabun yang bagus. Setelah 30 hari dicuci, keluar baju itu tetap dengan lumpurnya. Begitu pula orang yang dapat Ramadan, dicuci sama Allah dosa-dosa hamba di bulan Ramadan, dia keluar dengan dosa itu tetap. Celaka. Fakultu amin. Maka aku mengaminkan doanya Jibril. Semoga celaka tuh orang. Thumma qal, kemudian Jibril mengatakan, syaqiyun abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang dia hidup mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup. Dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu. Ternyata dia nggak masuk surga. Nih, pintu surga terdekat dia nggak bisa masuk surga. Maka celaka tuh orang. Fakultu amin.
Kata Nabi SAW, maka aku katakan amin. Semoga celaka tuh orang. Yang orang tuanya masih hidup, kemudian dia tidak bisa masuk surga lewat orang tuanya. Mau lewat pintu sholat, mau lewat pintu haji, mau lewat pintu jihad, yang di depanmu kau hilangkan. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga paling mulia. In syi'ta fa'adhi dhalikal bab. Kalau kau mau, sudah, kau jangan masuk surga lewat pintu itu. Faqultu amin, kata Rasulullah SAW. Thumma qala, lalu Jibril berkata yang ketiga, syaqiyun abdun dzukirtu indahu walam yusalli alaika. Faqultu amin. Celaka seorang hamba yang namamu, dirimu disebutkan di sisi dia, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Faqultu amin. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim. Celaka jemaah. Antum dengar nama Muhammad, diam. Celaka antum. Katakan sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi. Bersalawatlah kalian kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, bisa dibayangkan. Yang berdoa siapa? Jibril. Yang mengaminkan siapa? Ar-Ruhul Amin. Yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Amin. Jibril yang berdoa, yang mengaminkan Sayyidul Mursalin. Niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Pada suatu hari, Al-Harith Al-Akli Awil Ukla, dia menangis ketika mengantarkan jenazah ibundanya. Alim ulama seharusnya tabah mendapatkan musibah itu. Seharusnya bersabar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang mendapati dia menangis. Maka mereka pada berkata, lima tabki? Kenapa kau nangis? Walima la abki? Waqad ughliqa anni babun min abwabil jannah. Bagaimana aku tidak akan menangis? Salah satu pintu surga sudah ditutup buat aku. Ma'asyiral muslimin. Yang mendapatkan orang tuanya masih hidup itu pintu surga. Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Quranul Karim, di dalam 4 ayat, menggabungkan hak untuk dirinya dan hak untuk kedua orang tua. Karena Allah tahu keberadaan manusia, keberadaan kita itu dikarenakan keberadaan orang tua kita. Yang pertama, di surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil. Ketika kami ambil perjanjian kepada Banu Israel. Apa perjanjian yang Allah bikin dengan Banu Israel? La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Allah pesankan kepada orang-orang Yahudi, kepada Bani Israel, kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah, dan kalian harus berbuat baik kepada orang tua. Itu perjanjian langsung yang Allah ambil kepada Banu Israel. Di surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kalian menyembahlah Allah, beribadahlah kepada Sang Pencipta, dan jangan kalian berbuat syirik. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid, baik ibadahnya, puasanya jangan ditanya, tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Di surat Al-An'am ayat 51.
Allah mengatakan, "Qul ta'alau atlu ma harramallahu alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Di surat Al-Isra yang keempat ayat 23 Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyah, dan Allah telah memutuskan, Allah telah mewajibkan kepada kalian, kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian.